Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Arianti dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan juga beberapa contoh soal. Untuk materi pertama adalah segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga ABC. Segitiga siku-siku berada di C. Sisi yang menghadap sudut A dinamakan sisi A. Sisi yang menghadap sudut B dinamakan sisi B. Dan sisi yang menghadap huruf C dinamakan sisi C atau hipotenusa. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras seperti ini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. A, B, C yang belum diketahui adalah sisi C. Karena sisi C merupakan sisi yang paling panjang, maka C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, dan kita kuadratkan C kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Kemudian kita tambah, yaitu C kuadrat sama dengan 100. Maka C sama dengan akar 100, yaitu C sama dengan 10. Untuk yang kedua adalah trigonometri. Perhatikan segitiga ABC. Segitiga siku-siku berada di C. Kemudian theta sebagai dasar untuk menentukan sisi lain. Artinya AC merupakan sisi samping, AB merupakan sisi miring, BC merupakan sisi depan. Supaya lebih mudah, kalian perhatikan tabel berikut ini. Oke, selanjutnya contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan sin A, cos A, dan tan A. Artinya A sebagai pusatnya pada segitiga ABC. Siku-siku berada di C. Panjang AC sama dengan 3 cm dan panjang BC sama dengan 4 cm. Untuk langkah pertama, tentukan panjang sisi yang lain. Artinya harus menentukan panjang AB dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita namakan sebagai sisi C karena dia menghadap dengan sudut C. Karena C paling panjang, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita kuadratkan sama dengan 16 ditambah 9. Kita tambah C kuadrat sama dengan 25. C sama dengan akar 25. Akar 25 yaitu 5. Langkah kedua, menentukan nilai trigonometri dengan menggunakan sin cos tan, yaitu berada tabel yang sebelumnya. Artinya sin A sama dengan BC per AB, sin A sama dengan 4/5. Kemudian cos A sama dengan AC per AB, cos A sama dengan 3/5. Yang terakhir, tan A sama dengan BC per AC, tan A sama dengan 4/3. Contoh soal selanjutnya, diketahui sin A sama dengan 5/13. Tentukan nilai dari cos A dan tan A. Langkah pertama yaitu membuat segitiga siku-siku A, B, C. A sebagai dasarnya, maka sin A sama dengan demi, yaitu depan miring, sama dengan depannya yaitu 5, miringnya yaitu 13, jadi 5/13. Langkah berikutnya, tentukan sisi yang lain yaitu A sama C. Maka AC kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat, kemudian kita kuadratkan sama dengan 169 dikurang 25, hasilnya itu 144. Akar dari 144 yaitu 12. Langkah ketiga, menentukan nilai trigonometri yang lain, yaitu cos A sama dengan sami, yaitu samping miring. Cos A sama dengan sampingnya itu 12, miringnya itu 13. Jadi 12/13. Selanjutnya itu tan A sama dengan desa, yaitu depan samping. Tan A sama dengan 5/12. Latihan soal selanjutnya yaitu seorang siswa di SMA ingin mengetahui tinggi suatu tiang dengan menggunakan pengetahuan trigonometri yang ia miliki, yaitu dengan cara mengerahkan alat ukur sudut pada jarak 50 meter dari
pohon sehingga diperoleh sudut sebesar 60 derajat. Jika tinggi siswa 160 cm, tinggi tiang tersebut adalah, langkah pertama kita gambar dulu ilustrasinya sesuai dengan deskripsi. Habis itu langkah kedua kita pilih sin kostan. Karena dasarnya 60 derajat, soalnya depan yang diketahuinya samping, yaitu desa. Depan dan samping. Akhirnya kita memilih tan 60 derajat sama dengan desa. Tan 60 derajat sama dengan T per 50. Kita jabarkan menjadi akar 3 sama dengan T per 50. Sehingga T sama dengan 50 akar 3 meter. Sehingga tinggi pohon yaitu 50 akar 3 meter ditambah 1,6 meter. 1,6 meter itu tinggi seorang siswa yang diubah satuannya ke dalam meter. Untuk contoh soal terakhir yaitu dari suatu tempat titik ujung menara yang berdiri tegak terlihat dengan sudut elevasi 60 derajat dari titik pengamatan. Jika tinggi menara 80 meter, maka jarak menara dengan titik pengamatan adalah sebelumnya sudut elevasi yaitu sudut yang dibentuk oleh bidang horizontal dengan pandangan pengamat yang mengarah ke arah atas. Langkah pertama yaitu kita menggambar dulu ilustrasinya sesuai deskripsi. Suatu pengamat melihat ke atas, artinya elevasinya yaitu 60 derajat. Langkah kedua yaitu kita memilih sin, cos, dan tan-nya. Dasarnya 60 derajat, yang diketahui depan, yang ditanyanya samping. Jadi depan dan samping. Artinya desa kita gunakan tan 60 derajat, yaitu depan dan samping. Tan 60 derajat sama dengan T per X. Kita jabarkan menjadi akar 3 sama dengan 80 per X. X sama dengan 80 per akar 3. Kita rasionalkan menjadi X sama dengan 80 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Sama dengan X 30 per 3 akar 3. Oke, itu tadi penjelasan dan contoh soal tentang perbandingan trigonometri dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.